Kembali disergap pemirsa, sejumlah rumah di permukiman padat penduduk di kota Parepare, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Diduga penyebabnya akibat arus pendek listrik dari salah satu rumah. Kebakaran besar melanda pemukiman padat penduduk di Kelurahan Sumbang Minanggaye, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare. Kencangnya angin dan banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat 8 rumah warga ludes terbakar. Warga sekitar panik dan berupaya menyelamatkan barang berharga. Padatnya pemukiman yang berada di gang sempit membuat petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan menjangkau titik api. Petugas dibantu warga terpaksa menggunakan air sumur untuk memadamkan api. Kami itu di samping rumah, di belakang tuh baru kita lihat. Jadi siapa rumah pertama terbakar? Rumahnya Jiramlah. Jiramlah? Iya, di situ nah. Petugas berhasil menjinakkan api setelah beberapa jam proses pemadaman. Tak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Ihsan Ansari, iNews melaporkan. Seorang ibu dan anak balitanya di Pekalongan, Jawa Tengah tewas dengan luka bakar sekujur tubuh. Ironis, keduanya diduga tewas akibat dibakar sang suami yang mencoba bunuh diri. Penganiayaan dipicu karena pelaku berebut hak asuh anak lantaran akan digugat cerai korban. Garis polisi terpasang saat polisi melakukan olah TKP di sebuah rumah yang hangus terbakar di Desa Karangsari, Kecamatan Bojong, Pekalongan, Jawa Tengah. Tragis, di dalam rumah yang terbakar didapati Muamalah 28 tahun dan anak balitanya tewas akibat mengalami luka bakar di sekujur tubuhnya. Amir, sang suami yang juga ayah korban, kondisinya kritis juga akibat luka bakar. Ironis, terungkap fakta Muamalah dan anak balitanya tewas diduga akibat dianiaya saat sedang tidur oleh Amir, sang suami yang juga ayah korban. Pria 40 tahun ini diduga mencoba bunuh diri hingga juga mengalami luka bakar dan kondisinya kritis sehingga belum bisa dimintai keterangannya oleh polisi. Saat kejadian, korban sempat berteriak meminta tolong, namun kamar dikunci dari dalam hingga tak bisa diselamatkan. Saya tolong, terus saya deketin, itu isi kunci. Kenapa saya dobrak nggak bisa, Pak. Terus saya dobrak lagi nggak bisa, nyampe 3 kali. Nah, nggak lama kemudian udah ada api nyala gede langsung. Oh, waktu didobrak belum ada api? Belum ada. Belum ada? Iya. Terus saya dobrak lagi kan ada api. Terus saya nggak bisa, dorong selamatin yang di dalam. Saya bawa keluar. Kondisi di dalam sudah kayak apa? Ya udah luka bakar semua. Sudah terbakar semua? Iya. Duka menyelimuti saat jenazah Muamalah dan anaknya dimakamkan di pemakaman desa setempat. Makam Muamalah berdampingan dengan makam anaknya. Hasil penyelidikan polisi, Amir diketahui membeli bahan bakar jenis Pertamax di sebuah SPBU seharga Rp50.000. Dan kami sudah mempunyai CCTV-nya dan diduga pelaku ini benar dia membeli di SPBU Bojong dan itu dibawa pulang ke rumah, dan Pertamax tersebut atau bahan bakar tersebut disiram-siramkan di dalam kamarnya termasuk kasurnya, dan posisi daripada istri dan anaknya sementara dalam keadaan tidur. Motif penganiayaan yang menewaskan ibu dan anak ini diduga dipicu cekcok terkait masalah ekonomi. Saksi motifnya adalah memang keluarga kecil ini cekcok dan sering berantem masalah mungkin ekonomi maupun ketidakcocokan di antara keluarga yang satu dengan yang lainnya, karena dalam satu rumah ini ditinggali 3 kepala rumah tangga. Dari 3 kepala rumah tangga ini ada beberapa yang cekcok sehingga antara istri dan diduga pelaku ini juga terjadi percekcokan.
Menurut Husairi, ayah korban cekcok dengan suaminya karena akan bercerai dan berebut hak asuh anak. Selama 7 tahun menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua Muamalah dan kerap diwarnai cekcok. Tadinya saya terima kamu baik-baik, kalau mau lepas yang baik-baik. Jangan begitu, nggak bisa. Nah, terus ya, aku harus bawa anak saya, sedangkan anaknya dijunjungin aja nggak mau. Takut kalau sama dia, orangnya serem. Aku malah ngomong, itu Kak, abangmu juga bisa karo bojone nggak bawa anak juga nggak masalah. Nggak bisa, tambah lo tahu-tahu banteng itu dur, aku harus dur gitu. Udah kebakar. Iya. Tersangka dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga dan KUHP pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman maksimal, hukuman mati. Dari Pekalongan, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. 3 pemuda di kota Makassar menjadi korban peluru nyasar polisi saat hendak menangkap pelaku pengeroyokan. Petugas berdalih penembakan untuk membubarkan massa sudah sesuai SOP. Tiga pemuda ini dirawat di Rumah Sakit Polri Bayangkara. Diduga akibat terkena peluru nyasar petugas Polres Pelabuhan Makassar, Sulawesi Selatan. 2 pemuda terluka di bagian kaki, 1 kritis akibat luka di bagian kepala. Yang pelaku yang tembak Kak, ada dian di ujungnya baru kan 1. Terpaksa nak kasih begini Kak tembak tembak langsung. Sampai nancam atau bagaimana? Tidak ada ancaman, langsung tembak. Kaki di? Iya. Peristiwa berawal saat polisi datang ke Jalan Bolu, Sulawesi Selatan untuk menangkap pelaku pengeroyokan di sebuah kafe. Namun saat itu polisi malah dikejar dan dikepung sekelompok pemuda yang mabuk miras. Polisi patroli yang melintas berupaya membubarkan massa dengan tembakan, tapi malah mengenai 3 warga. Petugas menyebutkan tembakan saat membubarkan massa sudah sesuai SOP. Tiba-tiba ada yang salah satu kelompok pemuda ini teriak pencuri. Maka begitu teriak pencuri, anggota ini lari karena masyarakat banyak pada saat itu semua turun ya mengejar ini anggota. Maka ketika anggota terdesak karena tidak bisa keluar karena ada pagar, ya akhirnya kebetulan di situ ada melintas anggota yang patroli. Kebetulan pada saat kemarin malam minggu itu antisipasi tawuran, ya akhirnya membebaskan anggota yang tadi terjebak di pagar itu karena diserang massa. Seluruh polisi yang terlibat diperiksa di Propam Polda Sulawesi Selatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin melaporkan. 3 orang wanita nekat mencuri pakaian di sebuah toko dan terekam CCTV. Pelaku memasukkan pakaian ke dalam tasnya. Saat beraksi, 2 pelaku memakai helm agar wajahnya tidak dikenali. Aksi pencurian yang dilakukan 3 wanita di toko pakaian Kelurahan Usapa, Kota Kupang terekam CCTV. Saat beraksi di dalam toko, 2 pelaku masih memakai helm. Pelaku terekam CCTV saat memasukkan pakaian curian ke dalam tas miliknya, lalu pergi meninggalkan toko tanpa membayar. Pemilik toko baru mengetahui aksi pencurian ini setelah memeriksa rekaman CCTV. Kurang lebih 1 juta. Tapi beta soalnya masalah soal dia pun kerugian, cuma mau kasih efek jerasa. Soalnya terlalu kelewatan. Pertama tuh beta posting, beta mau dia kayak ada dia lihat di sosial media untuk dia ini toh. Siapa tahu data minta maaf apa, tapi soalnya ada beta tunggu 1 minggu, makanya beta dilapor sudah. Penjaga distro lengah sementara memperhatikan pengunjung yang lain, tersangka melancarkan aksi. Dari rekaman CCTV, polisi sudah mengantongi identitas 3 wanita pelaku pencurian dan akan segera menangkapnya. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Eman Suni melaporkan. Pemirsa, terekam CCTV aksi seorang wanita pengendara mobil mengelabui petugas SPBU saat mengisi BBM. Pelaku menyembunyikan uang kembalian 50.000 yang diberi petugas dan berdalih petugas salah memberi uang kembalian.
CCTV merekam aksi penipuan seorang wanita pengemudi mobil di SPBU Jalan Kimaja, Wai Halim, Bandar Lampung. Pelaku mengisi bensin mobilnya senilai Rp50.000 dan membayar dengan uang Rp100.000. Namun saat petugas SPBU memberi kembalian uang Rp50.000, langsung disembunyikan oleh pelaku. Pelaku berdalih, petugas salah memberi uang kembalian. Ya Bu, kenapa? Saya isinya berapa? Kata dia. Saya bilang 50.000. Kok ini sisakan 10.000? Kata dia. Terus saya bilang kayak gini, kata dia. Ya udah, kata dia. Tunggu ya Bu, saya CCTV dulu, kata saya kan. Dia kabur dong ngebut. Kawan saya tuh. Aksi pelaku terbongkar usai petugas mengecek rekaman CCTV. Diduga, pelaku telah beraksi lebih dari 1 kali. Korban berharap pelaku segera ditangkap dan mengakui perbuatannya. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi melaporkan. Pemirsa, seorang tante dan keponakannya di Koja, Jakarta Utara berkomplot menjadi pengedar sabu. Keponakan diupah Rp50.000 untuk sekali mengantarkan sabu. Uang hasil menjual sabu digunakan pelaku untuk membeli sabu yang dikonsumsinya. Endrawan tak berkutik ditangkap saat akan mengedarkan sabu di wilayah Koja, Jakarta Utara. Pemuda 22 tahun ini ditangkap polisi yang menyamar sebagai pembeli dengan barang bukti 1 paket sabu yang disimpannya di dalam saku. Ironis, otak pengedaran sabu ini adalah Suryana, tantenya sendiri. Ini orangnya, ini kamu. Iya, tuh. Benar kamu nyuruh ini orang kamu? Iya. Wanita 43 tahun ini mengupah Endrawan keponakannya Rp50.000 untuk sekali mengedarkan sabu. Selain itu, Suryana juga memberi sabu gratis untuk dikonsumsi keponakannya. Suryana sudah 1 tahun mengkonsumsi dan nekat mengedarkan sabu. Uang hasil penjualan sabu digunakannya untuk berpesta sabu. Di keuntungannya sebelum ada, cuman habis buat dipakai aja. Udah pakai sudah setahun lebih. Barang-barang yang sudah dia beli disisihkan sedikit-sedikit, nah itu yang dia gunakan untuk memakai. Keponakannya adalah sebagai kurir, bila mana dia pesan sama dia, maka keponakannya dipergunakan sebagai kurir. 9 paket sabu siap edar yang disimpan di dalam tas disita sebagai barang bukti. Kedua pelaku terancam penjara maksimal seumur hidup. Dari Jakarta, Vendra Kurniawan, iNews melaporkan. Polisi meringkus sindikat pengedar narkoba jaringan internasional di jalur lintas Medan Binjai, Sumatera Utara. Disita kilogram sabu dalam bungkusan siap edar. Sabu akan diedarkan di Kabupaten Langkat. Ini barangmu ya, barangmu ya. Tapi Pak tolong Video amatir merekam penangkapan seorang kurir narkoba berinisial MH alias Habib alias Bewok, warga asal Aceh, saat akan mengantarkan sabu ke kota Langkat. Sebelumnya pelaku sempat lolos saat mengantarkan 4 kg sabu dalam pengintaian Juli lalu. Pelaku diringkus dari pengembangan penangkapan sejumlah rekannya yang masih satu jaringan sindikat internasional. Dari tangan pelaku ditemukan 10 bungkus sabu dengan berat total 10 kg. 10 biji ya? Iya. Betul? Pokoknya begitu dikasih saya pulang. Pelaku mengaku mendapat upah Rp30 juta dalam 1 kg sabu sekali antar. Jaringan pelaku ini telah 5 kali berhasil mengantarkan sabu. Barang bukti narkotikanya 10 kemasan teh Cina masing-masing 1 kg dengan total seluruhnya 10 kg narkotika jenis sabu yang disimpan di dalam bodi plastik. Kedua pelaku kini mendekam di tahanan Polsek Patumbak. Pelaku bakal dijerat pasal berlapis tentang narkotika dan terancam penjara seumur hidup. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan.